Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa dalam setiap musim hidup kami, takkan Engkau membiarkan kami jatuh. Terima kasih Tuhan. Jiwaku aman bersamamu, lebih
Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa kembali di pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menjaga kita, bahkan sepanjang hari ini Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Tapi sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, supaya dalam kehidupan kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dan firman Tuhan akan memberkati kita, menguatkan kita, memotivasi kehidupan kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dan pada pagi hari ini kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Tuhan kuasai hati kami supaya firman ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan iman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Kau berfirman, kami mendengarkan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita tiba di Ayub pasal yang ke-13. Kita tiba di Ayub pasal yang ke-13. Ayub pasal yang ke-13, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28 mengisahkan tentang bagaimana Ayub menyampaikan ratapannya, menyampaikan isi hatinya di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan saudara-saudaranya. Nah saudara, kita sama seperti yang kita ketahui, mulai dari pembacaan kita dari Ayub yang pertama hingga Ayub yang ke-13 yang kita baca pada pagi hari ini, kita lihat saudara, kita bisa lihat Ayub adalah orang yang sangat saleh. Bahkan dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama saudara, di situ katakan Ayub adalah orang yang saleh, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dia orang yang sangat kaya. Dia mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan yang luar biasa, menjadi kebanggaan bagi kehidupan Ayub. Dia mempunyai sahabat-sahabat yang luar biasa. Tetapi kita lihat ketika diceritakan bahwa iblis berkata kepada Tuhan, itu karena engkau memberkati hidup Ayub. Coba kalau engkau tidak memberkatinya, pasti dia akan jauh dari engkau. Tapi kita lihat di sini kenyataan tidak sesuai yang ada dalam pikiran, tidak sesuai dengan ada yang dikatakan oleh iblis kepada Tuhan. Ternyata Ayub adalah orang yang saleh. Bahkan dalam keadaan apapun, dalam keadaan dia mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupannya, dia tetap menjadi orang yang saleh. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang dalam kehidupan kita lihat dalam kisah ini saudara, kita pun adalah manusia seperti Ayub. Ayub pun adalah manusia yang sederhana, manusia yang sama juga dengan kita saudara. Apa yang dirasakan Ayub, pasti kita akan bisa membayangkan seperti apa keadaan Ayub ketika dia mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Ketika saudara-saudaranya datang dan menuduh dia bahwa itu karena engkau berbuat kesalahan, itu karena engkau berbuat dosa sehingga Tuhan menimpakan persoalan dalam kehidupanmu. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat, kita bayangkan ketika Ayub mengalami masa-masa sulit seperti itu, dia butuh teman yang menguatkan dia, dia butuh teman yang akan memotivasi dia. Tetapi sebaliknya, teman-temannya datang dan menghakimi dia, menuduh dia yang tidak benar. Bagaimana perasaan saudara jika saudara menjadi seorang Ayub? Kita pun akan mengalami hal yang seperti itu. Sehingga dalam ayat yang ketiga saudara, dalam pasal yang ke-13 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, tetapi aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat
ketika Ayub dituduh hal-hal yang tidak baik, dituduh hal-hal yang tidak benar, sehingga dia mengalami masalah dalam kehidupannya, mengalami pergumulan dalam kehidupannya sebagai akibat yang katanya dari kesalahannya. Ayub ingin berkata seolah-olah bahwa itu sesuatu yang tidak benar. Itu sesuatu yang saya tidak lakukan. Dan juga Tuhan mengizinkan segala sesuatu ini terjadi dalam kehidupan saya. Bukan karena aku melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Dan pasti Tuhan tahu apa yang aku lakukan. Aku orang yang setia di hadapan Tuhan. Dan engkau, dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, dan engkau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa Tuhan itu mengizinkan sesuatu dalam kehidupan saya. Itu semata-mata Tuhan punya maksud dan tujuan. Bukan karena dia ingin menghukum hidupku karena kesalahan yang aku buat. Ayub ingin berkata seperti itu. Dia ingin berkata kepada teman-temannya bahwa engkau tidak layak untuk mendakwa aku. Karena Tuhan tahu aku adalah orang yang mengasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lihat. Dia berkata, hanya Tuhan yang bisa, hanya Tuhan yang punya wewenang untuk menilai apakah aku orang yang melakukan kesalahan ataukah tidak. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lihat di sini, saudara, andai kata ayat ini, saudara, kita lihat seolah-olah ayat ini berkata bahwa Ayub ingin berkata, Tuhan, apakah engkau tidak salah alamat untuk mengizinkan persoalan terjadi dalam kehidupan? Bukankah aku orang yang saleh? Bukankah masalah ini pantasnya kepada orang yang fasik? Orang yang jauh, orang yang membenci Tuhan. Bukankah penghukuman ini seharusnya ditimpakan kepada orang-orang yang menentang Tuhan? Bukan orang-orang yang saleh seperti aku. Secara manusia mungkin Ayub bisa berkata seperti itu kepada Tuhan. Dia ingin bertanya kepada Tuhan, bukankah Tuhan tahu bahwa aku ini orang yang baik, yang melakukan firman Tuhan? Tetapi kenapa Tuhan izinkan persoalan itu datang dalam hidup? Ayub bisa saja berkata seperti itu. Tetapi kita lihat di sini, saudara yang dikasih Tuhan. Pada ayat yang kelima, di situ dikatakan, sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap bijaksana daripada. Dia ingin berkata kepada teman-temannya, sebaiknya engkau berdiam diri. Karena engkau tidak tahu apa-apa dengan kejadian ini. Nasihatmu hanya membuat aku semakin terpuruk saja. Kadang dalam kehidupan kita, saudara, ketika kita melihat orang lain mengalami masa-masa sulit, kita bermaksud baik mungkin untuk menasihati dia. Ayo, mungkin kau berdosa. Ayo minta ampun. Nah, kalau kita hanya menuduh orang, mendakwa orang, itu malah akan menjatuhkan dia akan semakin terpuruk. Tetapi ketika kita melihat ada saudara kita yang mengalami masa-masa sulit, mari kita bangkitkan imannya. Kita bawa dia, ayo kita datang kepada Tuhan, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun persoalan datang, sekalipun masalah datang, sekalipun hal-hal yang menyakitkan terjadi dalam kehidupan kita, jangan kita pernah lari dari Tuhan. Mari kita nasihati saudara-saudara kita seperti itu. Bukan malah mematahkan semangat mereka.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ayub adalah contoh yang baik bagi kehidupan kita. Walaupun dia mengalami persoalan, walaupun dia mengalami masalah, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Bahkan dia berkata bahwa Tuhan mengizinkan terjadi persoalan dalam hidupku, masalah dalam hidupku, bukan berarti Tuhan meninggalkan aku. Bukan berarti Tuhan melupakan aku. Bukan berarti Tuhan sedang menghukum hidupku. Tetapi Tuhan mengizinkan persoalan ini terjadi dalam hidupku. Semata-mata Tuhan ingin melakukan yang lebih baik dalam kehidupanku. Nah saudara, dalam kehidupan kita saudara, ketika kita mengalami persoalan, mari kita berpikiran seperti Ayub. Berpikiran yang positif. Tidak terburu-buru untuk menyalahkan keadaan. Menyalahkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi mari kita, ketika kita mengalami persoalan, kita sama seperti Ayub. Yang selalu berpikiran positif. Bahwa di balik satu peristiwa, di balik satu pelajaran-pelajaran hidup seperti ini, masalah-masalah ini, ada maksud Tuhan yang luar biasa, yang akan membentuk kita, yang akan memproses hidup kita untuk semakin baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan akan tertanam dalam hati kami. Kami boleh tetap tegar, tetap kuat dalam menghadapi setiap persoalan, setiap masalah dalam kehidupan kami. Dan kami jadi pribadi-pribadi yang tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berpikiran positif kepada Tuhan, bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap kuat, kami tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Kami percaya kami hidup bersama Tuhan, kami berjalan bersama Tuhan, kami boleh melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, karena Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.